Seorang aktivis bernama Charlie Kirk kehilangan nyawanya secara mengerikan saat sedang beradu pendapat. Satu letusan membuat Charlie langsung tergeletak tidak bernyawa. Ribuan orang melihat bagaimana timah panas menembus lehernya Charlie. Debat terbuka diakhiri dengan suara satu letusan. Charlie Kirk memang dikenal orang yang keras, frontal, penuh kontroversi, dan hidupnya berakhir hari itu juga. Dan beberapa kamera menangkap dengan jelas bagaimana nyawanya berada di ujung tanduk. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Charlie Kirk kehilangan nyawanya saat tengah berpidato di sebuah universitas di Amerika. Dia langsung dilarikan ke rumah sakit, tapi sayangnya nyawanya tidak tertolong. Charlie Kirk adalah orang yang dikenal karena pernyataan-pernyataannya yang membuat banyak orang gak setuju. Kata-katanya keras dan provokatif, bahkan bisa dibilang selalu membuat kontroversi. Bahkan beberapa kali dia dengan sengaja merendahkan lawan bicaranya. Semua itu dilakukan oleh Charlie ketika berada di panggung atau acara debat terbuka yang ditonton oleh banyak sekali orang. Ada beberapa orang yang senang sama Charlie, tapi jelas ada juga orang yang muak dengan semua pernyataannya Charlie. Bahkan meninggalnya Charlie sempat dianggap sebagai karma atas semua kata-kata yang dilontarkan seakan-akan gak pakai hati sama sekali, teman-teman. Mulutmu adalah harimaumu. Itulah kata orang-orang yang gak suka sama Charlie. Apa aja nih pernyataan Charlie yang kontroversial? Contohnya tentang konflik Israel-Palestina. Charlie Kirk menyebut dirinya sangat-sangat pro-Israel dan bahwa sepanjang hidupnya dia akan membela Israel dan selalu seperti itu. Dia bahkan menyalahkan pemerintah Palestina atas kematian warga sipil di Gaza dan menolak klaim bahwa Israel sengaja menyebabkan kelaparan di kalangan warga Palestina. Walaupun udah jelas teman-teman, ada banyak banget korban warga sipil di Palestina. Charlie menganggap semua berita tentang Israel yang menyengsarakan rakyat Gaza itu semua hanyalah propaganda atau malah fitnahan. Gak cuman itu, Charlie mendukung tindakan keras bagi semua orang yang menyatakan pro terhadap Palestina. Charlie seakan-akan menutup mata dengan kesengsaraan rakyat Palestina. Charlie juga pernah mengatakan beberapa pernyataan tentang agama Islam. Dia menuduh kelompok Muslim mau mengambil alih kepemimpinan di New York. Dia menganggap bahwa memang Amerika mendukung kebebasan beragama, tapi juga menyatakan wilayah-wilayah untuk orang Muslim merupakan ancaman bagi Amerika. Bahkan Charlie ditega mengibaratkan agama Islam di Amerika sebagai alat atau bahkan senjata yang akan memusnahkan Amerika pada akhirnya. Seakan-akan Charlie sengaja menyebar kebencian terhadap kelompok-kelompok tertentu yang dia nggak suka. Tentang Palestina, Charlie hanya fokus menyalahkan pemerintah dan nggak mempedulikan penderitaan anak-anak dan keluarga nggak bersalah yang kehilangan rumah dan masa depan mereka. Bahkan hilangnya nyawa sama sekali nggak dia pedulikan. Dia tuh seakan-akan lupa kalau setiap nyawa yang hilang itu bukan sekedar angka, lebih dari statistik. Angka itu manusia dengan harapan, mimpi, dan orang-orang yang mereka cintai. Ditambah lagi, dengan narasinya Charlie menggambarkan Islam sebagai ancaman bagi peradaban. Dia abaikan fakta bahwa mayoritas umat Islam itu hidup damai dan menolak kekerasan. Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, dan semua agama besar selalu mengajarkan cinta kasih, keadilan, dan juga perdamaian. Dan yang paling sering menyimpang adalah perilaku manusia itu sendiri, bukan ajaran agamanya. Padahal Charlie itu sadar sebagai tokoh publik, kata-katanya punya kekuatan untuk membentuk opini. Narasi yang memicu kebencian hanya akan memperdalam jurang perpecahan, menyamaratakan semua umat karena tindakan segelintir perilaku ekstremis dapat memicu diskriminasi dan juga kekerasan yang lebih parah lagi. Dan menghadapi konflik dengan empati dan cinta kasih sebenarnya adalah cara terbaik untuk menghentikan kebencian. Dunia membutuhkan suara yang menenangkan, yang mengingatkan kalau kita semua adalah bagian dari satu keluarga manusia. Tapi sayangnya,
Charlie itu nggak peduli sama sekali dengan dampak omongannya. Salah satu pendapatnya yang lain yang paling terkenal adalah tentang kepemilikan senpi. Dia sangat mendukung kepemilikan senpi bagi warga sipil di Amerika. Dia menganggap kepemilikan senpi adalah perlindungan terhadap kebebasan individu dan juga keamanan diri mereka. Pendapatnya ini sempat memicu perdebatan karena dituduh meremehkan nyawa manusia. Lagi-lagi, meremehkan nyawa manusia. Apalagi dengan banyak kasus penyalahgunaan senpi yang akhirnya merenggut nyawa banyak orang. Pernah ada yang menyatakan kalau sudah banyak sekali kasus penyalahgunaan senpi di sekolah, yang bahkan sampai merenggut nyawa anak-anak. Kayaknya nggak ada tempat aman termasuk sekolah dan juga tempat ibadah. Contohnya, kejadian tanggal 27 Agustus 2025 kemarin. Seorang bernama Robert Westman, 23 tahun, mendatangi Annunciation Catholic School di Minneapolis, Minnesota. Dia datang bawa senpi dan meluncurkan timah panas di tengah-tengah kegiatan ibadah yang dilakukan oleh guru dan anak-anak. Parahnya lagi, pelaku juga sudah memblokir 2 pintu keluar utama. Waktu dia mulai meluncurkan timah panas, banyak banget yang kesulitan untuk menyelamatkan diri. Pelaku pada akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh pihak yang berwenang. Dan teman-teman bayangin deh, di TKP setidaknya ditemukan ada 116 selongsong timah panas. Ada 2 orang wanita yang kehilangan nyawa setelah kejadian itu. Nama mereka Harper Moisky 10 tahun dan Fletcher Merkel 8 tahun. Sementara puluhan murid dan pengunjung tempat ibadah mengalami cedera dan jelas banget trauma psikologis yang berkepanjangan. Dan ini hanya salah satu dari sekian banyak kejadian penyalahgunaan senpi yang memakan korban jiwa. Dan saya dengan sangat keras mengutuk tindak penyerangan rumah agama. Banyak banget yang minta Charlie mempertimbangkan insiden-insiden semacam ini sebelum setuju penuh dengan kebebasan kepemilikan senpi. Dan Charlie dianggap nggak menghargai para korban dan keluarganya. Karena saat itu dia bilang, hilangnya nyawa akibat senpi adalah harga yang sudah sepatutnya dibayar. Dan sangat sepadan dengan hak kepemilikan senpi. Bagi Charlie, senpi itu sangat penting untuk melindungi diri kita sendiri. Charlie bilang begini teman-teman, daripada melarang senjata atau memperparah regulasi senjata, lebih baik sekolah diberi perlindungan ekstra seperti petugas bersenjata, detektor senjata, dan lain-lain agar mencegah terjadinya penembakan di sekolah. Dan banyak banget pernyataan Charlie karena dianggap gak punya hati. Dia juga sering melakukan debat terbuka. Dia pergi ke kampus-kampus untuk mengadakan acara yang namanya Prove Me Wrong atau buktikan jika saya salah. Siapapun boleh berdebat secara terbuka dengan Charlie. Charlie akan mendengarkan lalu menanggapi dengan gaya penuh percaya diri, cepat dan penuh data yang dia anggap data yang akurat. Sering banget suasana berubah panas ketika pernyataan menyentuh isu-isu yang sensitif seperti gender, senjata, imigrasi, dan juga tentang keyakinan. Biarpun penuh ketegangan, acara ini bertujuan untuk menunjukkan kebebasan berbicara di kampus-kampus. Charlie sering menekankan bahwa semua orang berhak menyuarakan opini, bahkan jika berbeda pandangan. Debat membuka peluang untuk menyuarakan pandangan, membangun pengikut, dan juga membuat konten yang viral. Tapi, hari Rabu tanggal 10 September 2025 adalah debat terakhir yang dilakukan oleh Charlie. Sekitar jam 12 siang waktu setempat, Charlie duduk di atas panggung. Ada tenda yang bertuliskan "Prove Me Wrong", buktikan jika saya salah. Dan Charlie seperti biasa dia tantang penonton untuk melakukan debat terbuka. Ada penonton yang bertanya ke Charlie, kira-kira pertanyaan seperti ini, apakah Anda tahu seberapa banyak pelaku penyalahgunaan senpi yang terjadi di Amerika Serikat selama 10 tahun terakhir? Dan saat itu Charlie bertanya balik dengan santai, penyalahgunaan senpi yang dilakukan oleh anggota geng atau gangster masuk hitungan atau enggak? Dan tiba-tiba aja, dar, terdengar suara tembakan. Letusan terdengar dari atap salah satu gedung. Ada timah panas yang menembus leher sisi kirinya Charlie. Charlie tersentak, memegang lehernya dan jatuh dari kursi. Dan kejadian ini direkam oleh kamera banyak orang. Penonton panik, sebagian orang berusaha tiarap, sebagian lagi mencoba untuk berlari menjauh. Keamanan dan staf acara segera turun tangan untuk menjauhkan Charlie dari panggung dan memberikan pertolongan pertama. Mereka mencoba menekan luka di leher Charlie untuk mengurangi kebocoran cairan tubuh yang saat itu terjadi dengan sangat-sangat deras. Dan ini sebenarnya ada tindakan paling penting karena luka berada di dekat pembuluh nadi leher karotis sehingga kebocoran cairan tubuh bisa sangat cepat dan mengancam nyawa. Charlie segera dievakuasi dan dibawa ke Timpanogos Regional Hospital di Orem.
Di rumah sakit, tim trauma melakukan prosedur penyelamatan nyawa, termasuk pembedahan darurat untuk menghentikan kebocoran cairan tubuhnya Charlie. Tapi sayang lukanya sudah kelewat parah. Pembuluh nadi di leher besarnya sudah rusak, sehingga kehilangan cairan tubuh yang sangat banyak sudah terlanjur terjadi. Beberapa jam kemudian dokter menyatakan kalau Charlie sudah tidak bernyawa. Teman-teman, memang luka yang dialami Charlie itu sangat-sangat parah. Leher kita punya banyak struktur penting. Pembuluh nadi besar dari jantung ke otak, pembuluh balik dari otak ke jantung, saluran napas, dan juga tulang belakang leher. Kalau pembuluh nadi rusak, cairan tubuh bisa bocor keluar dengan kecepatan 200 sampai 300 cc per detiknya. Artinya nih, seseorang bisa kehilangan lebih dari 1 liter cairan tubuh hanya dalam waktu 3 sampai 4 menit. Keadaan ini jelas cukup untuk menyebabkan shock hipovolemik dan juga hilangnya nyawa. Padahal, orang dewasa sudah akan masuk ke fase kritis jika kehilangan cairan tubuh lebih dari 1,5 liter. Luka akibat CNP juga bisa merusak tenggorokan. Cairan tubuh kemudian masuk dan menyumbat paru-paru. Dan korban kehilangan nyawa bukan hanya gara-gara kehabisan cairan tubuh, tapi juga karena henti napas tersedak cairan tubuhnya sendiri. Tim keamanan berusaha melakukan penekanan luka. Penekanan langsung dilakukan untuk mengurangi kebocoran pada cairan tubuh. Tim medis juga mencoba memposisikan kepala dan leher untuk menjaga jalan napas tetap terbuka. Tapi sayangnya Charlie tetap nggak tertolong. Jelas sekali ya teman-teman, ini adalah tindak pidana penghilangan nyawa yang menargetkan Charlie. Di TKP, pihak yang berwenang telah menemukan SNP bolt action berkekuatan tinggi. SNP yang ditemukan di sebuah hutan gak jauh dari tempatnya Charlie. Jenisnya adalah SNP rifle bolt action. SNP yang digunakan untuk target jarak jauh, jangkauannya 180 sampai 200 meter. Punya kendali yang sangat tepat, timah panas cukup kuat untuk menembus jarak jauh, dan dayanya bertahan ketika kena target. Setelah itu, Presiden Donald Trump pun memberikan pernyataan. Dia merasa sangat sedih dan juga marah terhadap penghilangan nyawa yang dilakukan pada Charlie. Dia menyayangkan orang-orang yang gak sependapat dengan Charlie dan melakukan provokasi secara terus-menerus. Seakan-akan mereka membuat Charlie begitu kejam sampai memicu tindak kekerasan. Trump bilang, Charlie Kirk sudah banyak sekali menginspirasi rakyat Amerika. Presiden Donald Trump mengungkapkan duka cita untuk istri, anak, dan juga keluarga Charlie yang lain. Teman-teman, berkat kesigapan pihak yang berwenang, tersangka ditemukan 33 jam setelah kejadian. Nama tersangkanya adalah Tyler Robinson, usianya baru 22 tahun. Sehari setelah menghabis Charlie Kirk, Tyler mengaku ke keluarganya kalau memang dia adalah pelakunya. Awalnya nih, ayah Tyler melihat gambar pelaku penghilangan nyawa terhadap Charlie dan mengenali pelaku sebagai anaknya sendiri. Ayah Tyler pun nanya ke Tyler, dia bilang, "Nak, ini kamu ya? Kok wajah dan bajunya mirip kamu?" Dan Tyler pun langsung mengaku kok memang dia adalah pelakunya. Ayah Tyler meminta anaknya untuk menyerahkan diri, tapi Tyler bilang, lebih baik saya akhiri hidup saya daripada saya menyerahkan diri saya ke pihak yang berwenang. Ayah Tyler mengajak Tyler bicara dengan seorang pemuka agama dan akhirnya Tyler pun setuju untuk menyerahkan diri. Pihak yang berwenang pun membenarkan hal ini karena Tyler dengan jelas terekam di CCTV yang ada di sekitar tempat kejadian. Dia juga sempat memposting rencananya di akun media sosialnya. Di akun media sosialnya, Tyler menulis dia mengambil SNP dari drop point, meninggalkan SNP di semak-semak dan memantau lokasi SNP dan menyebut SNP-nya itu dibungkus dengan handuk. Segitu detailnya rencananya. Bahkan nih, untuk efek yang lebih dramatis, Tyler mengukir timah pelor SNP-nya. Tulisannya antara lain, "Tangkap ini, orang fasis." Dan juga ada tulisan potongan lirik lagu. Gak ada yang nyangka kalau Tyler sampai nekat melakukan hal seperti ini. Padahal dari keterangan keluarga dan teman-temannya, Tyler orang yang baik kok, gak macam-macam. Tyler dikenal sebagai orang yang suka main game, agak pendiam, lucu, dan intinya orang yang menyenangkan. Sejauh ini pihak yang berwenang mengetahui kalau Tyler memang gak suka banget sama Charlie. Tyler pernah bilang kalau Charlie Kirk adalah orang yang penuh kebencian, dan sampai saat ini proses pemeriksaan terhadap Tyler masih berlanjut. Bahkan ada berita kok Tyler pacaran dengan seorang transgender, dan pacar ini sekarang menghilang gak tahu kemana. Tapi teman-teman, saya tetap berharap semoga kebenaran akan segera terungkap. Terlepas dari pernyataan Charlie yang memicu perdebatan, kekerasan tetap bukan jawaban.
Gak peduli sekeras apapun perbedaan pandangan antara satu pihak dengan yang lain. Kebebasan bicara harus dilindungi agar orang berani menyuarakan opininya tanpa takut kehilangan nyawa. Tapi yang gak kalah penting, hormati lawan diskusi. Kadang gak semua yang berbeda pandangan adalah musuh. Pastikan keamanan di setiap acara publik, terutama saat menghadirkan tokoh yang memicu perdebatan. Ingat, detik-detik emas dapat menentukan antara hidup dan tidak bernyawa. Pertolongan pertama bisa menyelamatkan nyawa. Dari media apapun itu harus sangat berhati-hati agar pemberitaan gak menambah luka pada keluarga, apalagi memperparah terjadinya perpecahan. Kurangi ucapan kebencian karena kata-kata bisa jadi pemicu bagi orang yang rentan melakukan kekerasan. Dan ingat, keluarga adalah korban, mereka kehilangan ayah, suami, dan juga anak. Tanamkan empati pada generasi muda agar mereka belajar menerima perbedaan dengan kepala dingin tanpa kekerasan. Saya harap kita semua bisa menjadikan tragedi sebagai momen persatuan, bukan perpecahan. Bangsa ini hanya bisa kuat kalau warganya saling melindungi dan bukan saling menyakiti.